Kenapa Rani ipar adalah maut jadi pelakor dalam rumah tangga kakak kandungnya sendiri? Rani, kamu kok tega sih sama kakak kandungmu sendiri? Kamu itu sakit ya? Rani, ini kakak ipar kamu loh. Kamu gak seharusnya lakuin itu. Kamu gak punya hati ya? Kok kamu gak jijik sih? Itu pendapat netizen yang menghujat Rani kenapa jadi pihak ketiga di rumah tangga kakak kandungnya sendiri. Saya akan jelaskan Bu, kenapa Rani bisa dan tega jadi pelakor. Saya tuh sebenarnya nggak hobi nonton film, apalagi genre drama seperti ini. Karena keseharian saya sendiri sudah penuh drama. Melihat istri saya nangis, dijeritan, marah, trauma, hampir gila, kehilangan kewarasan. Itu adalah drama sehari-hari yang saya lihat. Kalau saya tambah dengan nonton film, waduh, tambah capek mental saya Bu. Tapi karena film Ipar Adalah Maut ini mirip dengan kasus rumah tangga yang tiap hari saya tangani, dan lebih spesifik pelakornya adalah adik ipar, maka saya tonton. Oke, saya kasih tahu kenapa Rani bisa dan tega jadi pelakor di rumah tangga kakak kandungnya. Kita bahas dari sudut pandang psikologis. Rani punya luka batin inner child. Inner child adalah sifat kekanak-kanakan pada sosok dewasa. Inner child tiap orang berbeda, tergantung dari bagaimana seseorang itu menjalani masa kecilnya. Umumnya, kita semua punya inner child yang kita bawa hingga dewasa, baik itu pengalaman pahit maupun manis. Nah, pengalaman pahit yang kita alami waktu kecil, lalu kita bawa hingga dewasa, kita sebut sebagai luka inner child. Lalu, apa luka inner child Rani sang pelakor? Abandonment wound atau luka ditinggalkan dan diabaikan oleh orang-orang yang dia sayangi. Seperti adanya perceraian, kematian, ditelantarkan orang tuanya karena sibuk kerja atau kewalahan punya banyak anak. Orang tuanya menikah di usia muda sehingga tidak bisa hadir penuh untuk anak. Nah, ayah Rani di sini meninggal saat dia usia 5 tahun. Dia kehilangan sosok ayah yang dianggap melindungi, memberikan keamanan dan perhatian. Orang tuanya tinggal satu nih Bu, yakni ibunya. Tapi di sini ibunya mungkin kewalahan karena janda dan mengurus 2 anak. Kemudian dikisahkan dalam film bahwa sang ibu lebih sering memuji kakak kandung Rani, yakni Nisa, sebagai anak mandiri, cerdas, ranking 1, pintar ngurus rumah, lebih cantik dan sebagainya. Bahkan lingkungan terdekat Rani, seperti keluarga besar dan tetangga, selalu membanding-bandingkan Rani dengan Nisa. Kenapa kamu gak sepintar dan serajin kakakmu? Dan sebagainya. Semua kondisi ini membuat Rani memiliki luka ditinggalkan dan diabaikan. Sehingga mental dia rapuh Bu. Dia takut sendirian, mudah merasa sedih dan sensitif dengan kepergian orang lain. Luka ditinggalkan dan diabaikan juga membuat Rani gak masalah kalau dia terjebak dalam hubungan toksik. Yang penting aku gak sendirian. Nah, kemudian datang Aris, kakak iparnya yang sering ngajak dia ngobrol, ketawa, ngasih perhatian, tumpangan. Rani merasa Aris ini melindungi, memberi keamanan dan perhatian. Jadi meskipun Aris adalah kakak iparnya dan menjadikan Rani hanya sebagai pemuas syahwatnya, maka gak masalah, yang penting aku gak sendiri. Seperti itu, kata jiwa kanak-kanak Rani. Bagi Rani, lebih baik aku terluka, merugi, berada dalam hubungan toksik daripada aku sendirian. Nah, jadi Bu, saya tidak melakukan pembelaan untuk Rani. Seperti, ya kita maklumilah, dia jadi pelakor kan memang ada luka inner child. Tidak seperti itu ya. Saya ingin jelaskan sebab kenapa seseorang bisa berperilaku demikian. Jadi, apapun luka inner child yang kita miliki, bukan berarti kita punya hak melukai orang lain untuk memuaskan jiwa kanak-kanak kita. Gak gampang untuk memahami luka inner child apa yang kita miliki dan butuh waktu mengobatinya. Tapi patokannya sebenarnya satu, dalam mengobati luka inner child, jangan sampai kita melanggar 4 norma yang berlaku di Indonesia. Norma agama, kesusilaan, kesopanan, dan hukum. Orang dengan luka inner child gak gila kok, mereka masih waras untuk memahami norma yang berlaku. Nah, bagi yang sudah nonton Ipar Adalah Maut, bagaimana pendapat Anda tentang tema perselingkuhan ipar ini? Silahkan ketik di kolom komentar ya.